Semakin ke sini cuaca itu semakin ekstrim, apalagi efek atau pengaruhnya terhadap tanaman kita. Lalu kami akan bongkar rahasia pupuk organik di luar negeri yang sangat bermanfaat pada kondisi cuaca ekstrim. Simak terus cerita pengalaman dari kami ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini Aksara Agro & Farm berada di pekarangan rumah Pak Sumarji, rekan kami dalam budidaya jahe merah. Jadi seperti judul di awal, bahwasanya cuaca atau iklim semakin kesini itu semakin ekstrim, dan itu berimbas langsung terhadap tanaman budidaya kita, apapun itu tanamannya. Dan di luar negeri itu tanaman yang musimnya lebih dari 2, berbeda seperti di Indonesia hanya hujan dan kemarau di iklim tropis. Itu mereka sudah menggunakan pupuk organik dan penggunaannya sudah cukup masif, dan berita bagusnya itu cukup membantu tanaman melewati musim atau iklim yang makin ekstrim seperti ini. Nah, tapi sebelum kami ceritakan itu, kami akan kembali lagi pada video sebelumnya, bahwa kenapa beliau, teman kami Pak Sumarji ini, membuat merubah atap paranet yang di kebun jahe merahnya dari paranet menjadi plastik UV. Itu karena di pekarangan beliau ini, alhamdulillah beliau sudah membuat greenhouse dari atap paranet, dan bambu ini cukup murah, cukup ekonomis. Ini alhamdulillah tanaman jahe merahnya, dan ini kunyit hitam ya. Jadi ini kunyit hitam, belah atas tatakan itu juga kunyit hitam. Itu alhamdulillah aman teman-teman dari cuaca hujan, khususnya saat ini maupun pada saat kemarin musim kemarau. Nah, jadi itu yang mendasari. Jadi beliau ada dasar kenapa di lahan jahe yang di sana itu sudah mengganti dengan plastik UV yang awalnya dari paranet. Nah, kembali lagi ke topik ini. Jadi apa sih yang petani luar negeri pakai untuk pupuk organik tanaman mereka? Jadi mereka itu menggunakan tepung tulang sapi, teman-teman. Jadi tepung tulang sapi itu mereka gunakan, atau dalam bahasa Inggrisnya itu beef meal ya, beef bone meal. Beef bone meal ini tepung tulang sapi. Kalau kita mau beli di marketplace sudah ada, tapi mungkin informasi ini kami perlu sampaikan karena mungkin beberapa teman juga belum mengetahui akan hal ini ya. Jadi dalam budidaya kunyit hitam ini memang dilakukan di pot yang seperti tanaman hias ya, karena memang wajar untuk kunyit hitam ini bibitnya itu jauh lebih mahal dibandingkan jahe merah gitu. Dan di bawah naungan paranet, di bawah naungan plastik UV dengan cuaca ekstrim musim kemarau dan musim hujan kali ini, alhamdulillah kunyit hitam ini aman teman-teman. Nah, kalau teman-teman itu ingin gratis untuk pengadaan tepung tulang sapi, itu teman-teman bisa minta ke tukang bakso atau tukang sop sapi, itu minta untuk sisa tulangnya itu diamankan. Nanti teman-teman bisa mengeringkan tulang itu, setelah kering baru digiling teman-teman. Nah, itu bubuknya yang digunakan. Nah, lalu di luar negeri itu sebenarnya produsen yang terbesar untuk bubuk tulang sapi itu itu juga kunyit hitam teman-teman, di kunyit hitam ini. Nah, itu di Budapest, Hungaria, itu produksi bubuk tulang sapi. Nah, di sana selain untuk pertanian juga digunakan untuk konsumsi ternak, teman-teman. Jadi itu memang sangat bagus sekali kandungan kalsiumnya. Nah, kalau dari kita untuk memanfaatkan limbah tulang sapi dari tukang bakso dan yang sejenisnya, itu seperti itu tadi. Kita minta, kita jemur, kita giling. Nah, aplikasinya ini kami contohkan misalkan di media seperti ini. Jadi media yang dipakai Pak Sumarji ini hanya
fermentasi kotoran kambing, lalu sekam bakar, lalu dengan tanah asam humid, atau bisa teman-teman ambil dari tanah dekat pohon bambu. Nah, bisa juga teman tambahkan dengan cacahan daun bambu. Nah, pengaplikasian tepung tulang sapi itu dengan diameter spot 1,5 jengkal tangan dewasa itu bisa diaplikasikan di bagian bawah dulu, lalu ditaburi dengan media, atau bisa juga dicampur ke dalam media 3-4 sendok, lalu dimasukkan ke dalam pot teman-teman, atau polybag atau yang lain. Nah, jadi pengaplikasian itu bisa saat awal tanam di bawah bagian dasar media, atau dicampur seperti itu. Lalu pengaplikasian yang kedua itu saat pemupukan berkala, itu setiap 4 bulan sekali. Kenapa cukup lama 4 bulan sekali baru ditaburi lagi dengan tepung tulang sapi? Karena sifat tepung tulang sapi ini slow release teman-teman. Jadi dia itu cukup bagus sehingga tidak perlu cepat kita taburi lagi ke media tanam. Nah, lalu kadarnya secukupnya. Kalaupun teman-teman itu melebihkan kadarnya di setiap tanamannya, itu nggak akan ada masalah, karena yang namanya pupuk organik itu tidak ada yang istilahnya overdosis teman-teman. Itulah kelebihan jika kita menggunakan pupuk maupun perawatan secara organik, tidak ada namanya overdosis. Nah, ini perlu kami informasikan juga rahasia perkebunan di luar negeri yang sudah cukup masif menggunakan tepung tulang sapi, karena mengingat saat ini itu semakin kesini tuh cuaca itu makin ekstrim. Kalau panas-panas banget terik, lalu kalau hujan ya alhamdulillah hujannya cukup deras dengan angin gitu, sehingga pengaplikasian tepung tulang sapi ini sangat bermanfaat, khususnya saat fase generatif. Nah, bisa diaplikasikan untuk tanaman semusim maupun tanaman tahunan teman-teman. Kalau tanaman semusim itu seperti tomat, cabai, timun, nah itu maupun sayuran berumbi seperti wortel, kentang, bawang, itu pengaplikasiannya hanya cukup sekali saat di awal tanam. Lalu untuk tanaman tahunan itu pengaplikasiannya saat awal tanam. Jadi tanaman tahunan itu seperti mangga, jeruk, maupun seperti kunyit hitam seperti ini, maupun jahe merah. Nah, itu pengaplikasiannya untuk tanaman-tanaman 2 tahap. Pertama saat awal tanam, jadi 1 kali saat awal tanam itu campurkan ke media secukupnya, nggak usah banyak-banyak. Lalu yang kedua pengaplikasiannya secara periodik 4 bulan sekali. Jadi sebelum pemberian yang 4 bulan sekali itu teman-teman jangan langsung ditabur ke media ya teman-teman, tapi didangir dulu, dibuka-buka dulu medianya, bisa dengan tangan langsung atau sendok. Setelah dibuka-buka baru ditaburi di bagian atas. Nanti dia akan meresap sendiri saat kita memberikan POC teman-teman. Nah, adapun kandungan dari pupuk organik tepung tulang sapi ini, kalsiumnya itu 90% teman-teman. Adapun kandungan yang lain itu ada fosfor, kalium, magnesium, dan besi maupun zinc. Nah, seperti itu teman. Jadi sangat tinggi sekali kandungan kalsiumnya, sehingga sangat bermanfaat saat fase vegetatif. Nah, khusus untuk tanaman yang berbuah itu usahakan pemberian pupuk susul yang 4 bulan sekali itu setelah bunga itu tumbuh. Jadi jangan diberikan sebelum bunga tumbuh. Nah, jadi pemberiannya setelah bunga itu tumbuh. Nah, manfaat ada beberapa manfaat tepung tulang sapi terhadap tanaman. Yang pertama itu jelas meningkatkan unsur organik, unsur hara organik pada tanah. Lalu yang kedua itu akan memicu atau memancing perakaran tanaman itu semakin kuat teman-teman. Nah, yang ketiga sudah kami sebutkan di awal bahwa tepung tulang sapi itu sifatnya slow release, artinya kandungan kalsium dalam tanah itu diserap dalam waktu yang lama, sehingga
kita itu pemupukannya cukup berkala 4 bulan sekali, teman-teman. Nah, yang keempat itu bisa menyeimbangkan kadar nitrogen dalam tanah. Jadi yang namanya nitrogen itu kalau terlalu banyak terlalu sedikit juga kurang bagus, teman-teman. Nah, lalu yang kelima yang paling penting itu khususnya di musim di iklim tropis itu kita bisa membantu tanaman kita lebih kuat atau lebih tahan dalam menghadapi cuaca ekstrim baik hujan maupun musim kemarau. Nah, lalu yang keenam itu juga menyeimbangkan pH tanah. Jadi mirip seperti fungsi dolomit tanaman, teman-teman. Nah, yang ketujuh itu tanaman lebih tahan terhadap patogen. Jadi kunyit hitam yang di sini itu dari awal tanam itu sampai usia 6 bulan ini, nanti kan ini panennya umur 2 tahun, teman-teman, kalau kunyit hitam. Nah, selama 6 bulan ini tanpa mengalami fase menguning, hujan juga aman, ya meskipun juga dibantu dengan atap UV ya. Jadi lebih tahan terhadap patogen, baik itu jamur, bakteri maupun insektisida. Nah, yang kedelapan itu memang ini sangat cocok untuk fase generatif. Nah, jadi tepung tulang sapi ini juga tidak ada expired time, jadi bisa disimpan lama. Lalu sangat baik kalau kita berikan pada saat akan memasuki musim hujan, ya katakan September, Oktober. Lalu pada saat Februari hujan deras, saat hujan deras itu kita bisa juga lagi berikan tepung tulang sapi. Nah, semoga informasi tentang tepung tulang sapi, manfaat maupun seperti apa pembuatannya yang gratis, itu teman-teman bisa mencobanya karena cuaca semakin kesini itu semakin ekstrim. Semoga informasi ini bermanfaat. Jaya terus petani Indonesia. Dengan pupuk organik, petani bisa menekan biaya operasional dan lebih berdaulat dalam berkebun maupun bertani. Itu semoga menjadi motivasi untuk semuanya. Apabila ada tambahan maupun pertanyaan, silahkan pada komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemah Ripah Loh Jinawi Toto Tentrem Karto Raharjo. Itulah cita-cita kita semuanya sebagai petani Nusantara.